Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto ya, khususnya untuk berita-berita seperti Elon Musk dan ada beberapa event yang akan datang, yaitu koin Cardano ya, ada koin. Kita mulai dengan Elon Musk terlebih dahulu ya. Kita lihat ada beberapa pengaruh dari Elon Musk dan Menteri Keuangan dari Amerika Serikat yang menyatakan juga Bitcoin tidak efisien ya. Itu menurut versi mereka ya. Itu kan kita tidak tahu dari versi si para teknokrat yang ada ya. Jadi di sini kita lihat Elon Musk baru-baru saja ditegur oleh SEC ya. Elon Musk rumored to be under SEC investigation over Dogecoin tweets. Jadi SEC ini sudah mulai ngeinvestigasi si Elon Musk terkait oleh tweetan-tweetan dia tentang Dogecoin gitu ya. Dan tentu saja ya membuat banyak kerugian sebenarnya. Memang membuat keuntungan juga untuk sebagian orang gitu. Tapi kan maunya jangan ada kambing hitamnya gitu maksud si SEC ini gitu ya. Jadi dia kena teguran nih Elon Musk ini. Jadi tolonglah untuk menghormati SEC gitu ya. Karena itu bukan apa ya istilahnya ya, bukan tugas Elon Musk sebenarnya. Itu kan sudah membuat sebuah kericuhan ya. Tapi memang beberapa bagi kita membuat sebuah keuntungan juga ya dari Elon Musk ini gitu. Sebenarnya itu semua ya tahulah ya peraturan-peraturan dari SEC ini ya. Namanya sebuah peraturan selalu mengesalkan sebenarnya. Tapi ya kita harus tetap optimis saja gitu menghadapi kondisi pasar ya, khususnya untuk Dogecoin, Bitcoin gitu ya, dan market-market lainnya gitu. Karena kita lihat memang sekarang ini lagi berdarah juga nih beberapa altcoin ya, seperti EOS, NIS, SFI ya. Jadi Elon Musk ini dalam kondisi diinvestigasi nih tweetan-tweetan dia gitu ya. Apa sih ini maunya orang gitu? Apakah untuk menipu orang gitu untuk mendapatkan dana yang cukup gitu untuk proyek-proyeknya seperti proyek roket ya, SpaceX dan Tesla ya. Ya, kita tidak tahu semua itu. Tapi itulah Elon Musk sebenarnya kita juga harus tetap berhati-hati. Kemarin itu kan ada tweetan dari si Elon Musk juga ya. Dan kita lihat ada sebuah gambar ya, Dogecoin ya, sampai ke bulan gitu. Tapi efek dari itu tidak ada gitu. Efek dari kelonjakannya itu tidak ada gitu. Sehingga kan membuat beberapa orang kecewa. Video kemarin juga saya sudah mengatakan ya, hati-hati di batasan di 880-an gitu ya, atau 890 gitu. Akan terjadi pantulan begitu. Karena mungkin orang sudah mulai muak gitu ya, sudah mulai bosan gitu, sehingga tembok-tembok itu tidak mampu ditembus oleh Elon Musk lagi gitu ya. Mungkin butuh berita yang lebih greget gitu. Mungkin Elon Musk mungkin harusnya memposting saya ngebeli Dogecoin 1 juta dolar gitu. Mungkin itu mempengaruhi sangat besar ya. Kalau hanya begini-begini tampaknya semua orang sudah mulai bosan gitu. Takutnya terjebak lagi, takut digunting oleh raksasa yang lain gitu ya. Nah, itulah kondisi dari Elon Musk ya. Dia sekarang udah mulai kena teguran nih. Jadi tampaknya Elon Musk mungkin kedepannya sudah mulai berkurang nih untuk ngeposting tentang kripto ya di Twitter dia gitu. Mungkin nanti lebih ke arah simbolis saja gitu. Mungkin kemarin ya mengganti bio-nya jadi Bitcoin gitu aja, paling nantinya begitu aja. Mungkin ya ini prediksi saya juga gitu. Karena terkait udah ada teguran dari pihak SEC ya. Dan kita tahu SEC ini bukan main-main loh. Dia tidak peduli gitu sebesar apa kerugian orang itu kalau dia melakukan kesalahan gitu. Mau habis 100 juta dolar juga seperti XRP ya, tetap digilas saja gitu. Itulah SEC gitu. Jadi tidak bisa main-main kalau di Amerika sana sebenarnya. Tapi ya kita lihat nanti ya bagaimana perkembangan dari Elon Musk ini gitu. Apakah nanti akan sampai ke ranah hukum gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya ke Cardano ya. Kita lihat Cardano sudah terjadi mulai kenaikan ya. Terkait ada event di tanggal 1 Maret nanti ya.
Jadi di tanggal 1 Maret nanti finally bisnisnya Cardano ini akan fix gitu, akan komplit gitu. Di sini kan Cardano's Merry Upgrade launch on mainnet ya. Jadi eh, pembaruan baru sebagai terobosan yang besar gitu di masa Goguen era gitu, yang memperkenalkan sebuah smart contract gitu yang berhubungan dengan DeFi ya, decentralized finance ya. Jadi ini sebuah lompatan juga sebenarnya buat Cardano. Sehingga itu membuat dia tetap berada di ranking 4 ya tadinya, sekarang di ranking 5. Dan itu membuat sebuah kemajuan yang sangat pesat ya bagi Cardano. Karena di baru-baru ini juga saya membuat sebuah artikel ya bahwa Cardano ini mengubah arahnya menjadi ke DeFi gitu, lebih ke smart contract gitu. Dan kita ketahui juga ya, seperti artis rockstar juga sudah jauh-jauh hari sudah membeli Cardano ini gitu sebesar kalau nggak salah 800.000 dolar gitu, 300.000 dolar gitu. Itu yang dibeli oleh Gene Simon ini gitu. Sehingga ini juga mempengaruhi ya. Kemarin itu saya sudah buat artikelnya tentang Gene Simon ini membeli Cardano ya. Dan sejak itu sudah terjadi kenaikan sampai sekarang ya. Dan beberapa hari kemudian terjadi koreksi ya. Koreksinya sih lumayan ya, lumayan tajam juga nih. Dari sini ke harga 12.000. Dan sekarang sudah terjadi kenaikan lagi. Nah, Cardano ini mempunyai target ya, kalau dilihat di white papernya dan tweetan dari, kalau dilihat dari Twitternya gitu ya, dan YouTube channelnya Hi, this is Charles Hoskins. Charles Hoskinson. Ini adalah seorang founder Cardano ya, dan dia juga menyatakan memang ya di 1 Maret itu akan hard fork katanya sih kalau saya baca-baca ya. Jadi di situ kalau menurut saya sih upgrade-nya komplit di bulan Maret nanti di tanggal 1 begitu. Sehingga itu membuat lonjakan ya pastinya, dan hati-hati juga ya. Biasanya pada saat terjadi lonjakan di 1 Maret itu akan terjadi gunting-menggunting di situ. Karena kita tahu ya para cukong ya ataupun paus-paus itu ya, mereka itu rame gitu, rame dan tapi berkelompok-kelompok gitu. Mereka itu juga nggak kompak pada saat kapan digunting gitu ya. Mereka nggak kompak juga sebenarnya. Tapi pada umumnya mereka akan menggunting pada waktu-waktu tertentu. Jadi mereka punya analis juga biasanya di sana gitu. Mereka akan melihat gitu ya. Umpamanya ya, mereka akan bertanya gitu dan menganalisa grafik juga gitu. Di mana nih yang pantas digunting harganya gitu. Dan biasanya mereka akan berpatokan pada analis-analis juga gitu. Karena analis kan banyak mematok ya awak resistennya berada pada di 17.400 gitu umpamanya ya. Nah, pada saat itu mereka mungkin akan menggunting gitu. Karena kita lihat kenaikan harga sudah mengarah ke sana ya, ke 17.400 gitu. Kalau Anda dengan sigap gitu ya, membeli sekarang gitu di harga 16 ribuan dan menjual nanti di 17.200 atau di 17.000 pas gitu. Ya, boleh saja sebenarnya mungkin Anda bisa untung dalam kecepatan itu gitu. Jadi itulah yang bisa Anda manfaatkan gitu dari informasi-informasi ini. Itulah sekilas ya. Semoga ini dapat menjadi informasi yang baik buat Anda ya terkait dari Elon Musk yang kena teguran ya dari SEC ya. Kemungkinan ini kalau kita di Indodax sudah terjadi anjlok juga ya harga-harga dari koin khususnya Bitcoin ya. Karena kalau terkait dengan Elon Musk ini yang berpengaruh itu tampaknya saya lihat Bitcoin dan Dogecoin. Dan itu membuat altcoin lain mengikuti gitu penurunan itu gitu. Jadi semoga ini bisa jadi informasi dan insight buat Anda untuk mendapatkan sebuah tindakan ya, untuk mengambil keputusan gitu. Apa yang harus Anda lakukan ya. Karena kita tahu Rockstar aja, Gene Diamond juga melakukan pembelian nih di Cardano sebesar 300.000 US dollar gitu. Ya, bagaimana dengan Anda gitu? Apakah tertarik untuk masuk juga ikut dalam peperangan ini di lautan market kripto ini gitu ya? Seperti saya analisa tadi ya, hati-hati lagi di harga 17.400. Kemungkinan terjadi pantulan di situ.
karena biasanya cukong rebutan menggunting di situ. Maksud saya ikutan menjual secara besar-besaran gitu loh. Semoga dapat menjadi sebuah keuntungan buat Anda, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan share ke teman-teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan sebuah referensi dari mereka juga, dan tentunya yang lebih jujur dan lebih terbaik untuk Anda. Saya ucapkan salam profit.